Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, di sini ada mistis. Kembali lagi di channel kesayangan Anda. Untuk sobat di sini ada mistis yang baru berkunjung ke channel ini, alangkah baiknya mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga tekan gambar loncengnya agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten dan membagikan pengalaman horor lainnya. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung kami selama ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman diberikan kesehatan walafiat dan juga rezeki yang berkecukupan. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, di sini ada mistis. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan cerita dari teman kita yang hampir menjadi tumbal pesugihan di suatu rumah makan. Sebelum saya lanjut bercerita, saya sangat memohon kepada teman-teman untuk menekan tombol like dan juga berkomentar agar kita bisa saling berkomunikasi dan mempererat kekeluargaan ini. Saya mengingatkan sekali lagi, nama dalam cerita ini telah kami samarkan demi keamanan narasumber, tanpa mengurangi rasa hormat dan sopan saya dengan beliau. Saya akan memanggil dengan nama samaran saja. Ceritanya kita mulai dari sini. Sebut saja namanya Melati. Umurnya sudah 40 tahunan. Melati ini tinggal di Kalimantan Timur. Jadi Melati ini awal mulanya bisa melihat entitas gaib setelah 40 hari kematian suaminya. Jadi setelah ditinggal suaminya, Melati ini sering kesurupan. Banyak orang-orang terdekatnya yang bilang kalau Melati itu terlalu stres. Sampai akhirnya setelah beberapa tahun kemudian, Melati bertemu dengan seorang cowok yang akhirnya menjadi suami yang kedua. Kebetulan suami Melati ini bisa dibilang mempunyai kemampuan yang bisa menyembuhkan atau mengobati orang. Dalam tanda kutip, misalnya kesurupan atau hal-hal yang menyangkut gaib. Singkat cerita, Melati dan suaminya ini sering sekali makan di luar. Hampir setiap ada waktu pasti ke mall untuk mencari makan. Dan di mall inilah Melati bisa melihat mana saja resto atau warung yang menggunakan penglaris atau pesugihan. Di situ Melati melihat ada sosok nenek-nenek tua yang meludahi makanan yang sudah disediakan untuk pembeli. Melati pun makan di restoran itu. Kata orang-orang di resto itu makanannya enak-enak. Tapi saat Melati ini mencoba makan, ternyata tidak enak. Dagingnya seperti benyek dan lauknya yang sudah basi. Hal itu dikarenakan sebelum Melati ini makan di restoran itu, dia membaca salah satu doa selain doa sebelum makan. Ceritalah Melati ini ke suaminya, dan suami Melati ini meminta untuk dibiarkan saja. Yang terpenting Melati sudah membaca doa. Selama 2 tahun menikah dengan suaminya yang kedua ini, Melati sangat sering makan di rumah makan bebek. Kata Melati, rumah makan ini punya ciri khas sambal sendiri. Sebenarnya Melati tidak terlalu suka dengan bebek.
Tapi karena kebetulan suaminya itu sangat suka, dan akhirnya Melati pun ikut makan. Hampir setiap minggu mereka makan di sana. Padahal Melati sudah bilang ke suaminya kalau di rumah makan itu pakai penglaris. Tapi suami dari Melati ini tetap suka makan di situ. Dan suami Melati ini ngomong, yang terpenting sudah membaca doa, jadi tidak apa-apa. Saat mereka makan di situ bersama anaknya yang baru berumur sekitar 15 bulan. Saat anaknya main bola di tempat yang sudah disediakan oleh warung makan itu, karena memang tempatnya itu sangat luas. Kata Melati, tempatnya itu enak untuk keluarga dan ada lesehannya juga. Padahal Melati tidak suka, tapi waktu itu tidak tahu kenapa Melati ini menjadi lahap. Dan setelah makan, tiba-tiba Melati muntah-muntah sampai badannya lemas. Dan akhirnya mereka pulang. Saat sampai di rumah, Melati tidak bisa tidur karena leher dan kepalanya sakit dan dadanya seperti tertindih oleh sesuatu. Saat Melati membaca doa, tiba-tiba dia melihat kalau mau dijadikan tumbal dari rumah makan itu. Setelah mendapat penglihatan seperti itu, dia langsung bercerita ke suaminya. Suami Melati pun langsung menanganinya. Antara sadar dan tidak sadar, ada yang masuk ke tubuh Melati. Melati juga tahu sosok itu berbicara apa, karena Melati masih setengah sadar. Yang masuk ke tubuh Melati adalah sosok anak kecil. Sosok itu meminta tolong kepada Melati dan suaminya untuk dikeluarkan dari rumah makan tersebut. Anak kecil itu sudah tidak kuat karena sudah puluhan tahun menjadi sosok pesuruh jin pesugihan yang ada di warung tersebut. "Siapa kamu?" tanya suami Melati. "Aku anak kecil yang dijadikan tumbal dan kepalaku ditanam di depan rumah makan itu," jawab sosok anak kecil yang ada di dalam tubuh Melati. "Terus maumu apa?" tanya suami Melati lagi. "Aku minta dibebaskan. Aku ingin lepas dari sana. Aku sudah tidak kuat," jawabnya. Akhirnya suami Melati pun membantu sosok anak kecil itu untuk keluar dari tubuh Melati, dan ia dibebaskan dari rumah makan tersebut. Sosok pesugihan yang dilihat oleh Melati saat itu adalah sosok berbadan besar dan hitam, matanya yang merah, berbulu dan sangat kuat. Dan setelah dicari tahu, ternyata warung itu mencari tumbal dari calon pembeli yang lengah. Dan tidak lama setelah kejadian itu, cabang rumah makan itu terbakar. Kompornya meledak dan mengenai adik iparnya yang ikut bekerja di warung tersebut. Terima kasih buat teman-teman di sini ada mistis yang sudah mendengarkan ceritaku. Jangan lupa berdoa ketika mau makan dimanapun itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Terus pantau channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Saya pamit undur diri. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.